Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berjumpa lagi dengan saya Pak Iman terkait dengan podcast yang saya janjikan kemarin yang kedua. Nah, ini merupakan podcast yang kedua ya, yang masih bersama dengan Bapak Ibnu Aswad SEMAK. Nah, beberapa waktu lalu yang pertama kita sudah membahas terkait dengan karir ya perbankan, dan hari ini kita akan membahas bagaimana proses seleksi masuk di perbankan. Jadi bagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa, terutama rekan-rekan di Prodi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Nah, bagi teman-teman yang ingin berkarir perbankan, mungkin ini pembahasannya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman terkait dengan apa saja sih yang akan diseleksi ya, atau bagaimana proses rekrutmen di perbankan itu. Nah, nanti kita akan gambarkan bagaimana yang di perbankan yang biasa, biasanya disebut konvensional maupun yang di syariah. Baik, Pak Ibnu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf nih ganggu lagi nih Pak Ibnu ya. Ya. Oke, baik Pak Ibnu. Nggak perlu kenalan karena sudah kemarin ya. Iya. Oke, nah ini terkait dengan seleksi di perbankan sendiri Pak Ibnu. Kira-kira apa-apa aja sih Pak yang biasa diseleksikan? Baik, kalau misalnya di perbankan sendiri untuk seleksi pegawainya itu biasanya itu ada sekitar 4 sampai dengan 7 tahapan, Pak. Tergantung dengan jabatan yang diincar oleh gitu ya. atau yang dibutuhkan oleh perbankan. Umumnya itu adalah pertama seleksi administrasi. Tentu seleksi administrasi itu berisi tentang pendidikan, kemudian surat lamaran, ya, yang lainnya. Kemudian setelah seleksi administrasi, masuk ke seleksi tertulis. Nah, seleksi tertulis ini ya biasanya soal-soal apa ya? Soal-soal pilihan ganda, betul, pilihan ganda. Kemudian yang ketiga itu biasanya psikotes. Psikotes ya Pak ya. Ketiga, keempat seleksi kesehatan. Oke, kesehatan. Nah, yang kelima ini adalah wawancara akhir. Nah, tadi saya bilang kan 4 sampai 7. Yang saya alami kemarin itu adalah 5 tahapan. Ya. Ini gambarannya Pak ya. Oke, pertama itu tadi Bapak bilang seleksi yang pertama adalah terkait administrasi. Nah, mungkin berkas-berkas apa nih Pak yang biasanya diperlukan kira-kira Pak? Kalau di seleksi administrasi, berkas-berkas yang dibutuhkan itu pertama ijazah. Ya, ijazah. Kalau misalnya di perbankan yang dilihat itu adalah IPK, Pak. Oh, IPK. Utamanya adalah IPK. Minimal itu adalah IPK 3,01. Terakhir, ya? Waktu saya 9 tahun lalu ya, itu yang dicari 3,01. Minimal ya? Minimal. Oke, minimal. Kemudian itu tidak dilihat itu jurusan apa. Bahkan teman saya itu ada yang jurusan perikanan, Pak. Oh, berarti lintas jurusan. Lintas jurusan. Walaupun bukan ekonomi, Pak ya? Walaupun bukan ekonomi. Tapi kalau misalnya teman-teman dari Fakultas Ekonomi itu sudah menjadi poin plus. Oh, nilai plus ya. Berarti nih teman-teman nih ya. Ya, plus betul. Ya. Oke. Kemudian setelah IPK dilihat, kemudian administrasi yang lain, contohnya itu adalah ada beberapa bank yang membutuhkan surat keterangan narkoba. Oh, bebas narkoba. Bebas narkoba. KBN, bebas narkoba. Kemudian surat keterangan sehat. Ya. Kemudian surat apa lagi itu namanya, surat ini Pak. Berperilaku baik. Oh, dari SKCK. SKCK, betul. Nah, SKCK. Nah, itu biasanya umumnya itu dulu tuh Pak. Itu administrasinya. Ya. Oke, itu administrasi ya. Berarti harus disiapin benar. Kalau misalnya kayak CV sama surat lamaran itu itu jelas. Kriteria khusus, Pak? Kalau misalnya CV dan lamaran itu biasanya yang berisi atau memiliki konten yang menarik bagi si penerima. Sebagai contoh, kalau misalnya CV tersebut dia memiliki pengalaman berorganisasi, ya kan, itu lebih dipandang. Oke, nilai plus ya. Nilai plus juga, ya. Kemudian kalau misalnya dia memiliki tulisan-tulisan, ya, itu juga menjadi nilai plus. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman fresh graduate yang baru lulus, jangan takut, ya. Karena mungkin teman-teman berpikir bahwa
oh saya kan baru lulus, yang dicari ada berpengalaman. Oh itu tidak, dengan pengalaman organisasi dan tulisan itu sudah menjadi nilai plus. Oke, baik, berarti nanti di CV itu digambarkan atau dituliskan pengalaman teman-teman ya. Ya, betul. Apa yang kemampuan, keahlian juga dimasukin ya Pak Ibnu ya. Ya, terutama itu bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris, kemampuan bahasa dan skill-skill komputer lainnya. Ya, betul. Oke, menarik Pak. Untuk tadi administrasi, kemudian yang kedua Bapak bilang itu seleksi apa tadi Pak? Tertulis. Tertulis. Nah, ini kiat-kiatnya apa nih Pak? Apa yang ditanyakan biasanya, terus kiat-kiatnya seperti apa Pak? Kalau seleksi tertulis ini umum Pak. Artinya yang ditanyakan itu adalah pengetahuan umum. Contohnya seperti hitung-hitungan, matematika. Kemudian pengetahuan tentang kewarganegaraan. Itu jelas. Kemudian yang ketiga itu adalah problem solving atau pemecahan masalah. Biasanya soal-soal itu ada 3 poin. Kemudian nanti dibuat seperti pertanyaan. Kalau misalnya soal yang berhubungan dengan matematika, itu jelas pertanyaannya. Tidak 1 tambah 1 Pak, tetapi pertanyaannya itu akar 4 dikali dengan itu. Deret mungkin Pak ya. Deret angka juga bisa. Kemudian basic lah ya, matematika dasar ya. Kemudian wawasan juga kali ya. Wawasan kebangsaan itu ditanya Pancasila. Juga mungkin yang pengetahuan umum juga ya. Betul, pengetahuan umum. Nah, yang terakhir itu adalah problem solving. Problem solving biasanya diberikan ujiannya itu ditanya kalau misalnya kasusnya seperti ini bagaimana penyelesaiannya. Jawabannya itu biasanya kurang lebih sama, tetapi bagaimana kita memilih yang terbaik dari jawaban itu. Oke, baik, menarik Pak. Tadi sudah seleksi administrasi, kemudian tertulis, kemudian yang ketiga adalah psikotes Pak. Psikotes, ya. Kira-kira psikotes yang kemarin Bapak tes itu apa aja nih Pak? Wah, kalau waktu zaman saya psikotesnya itu yang ditanya ngerjain apa aja tuh Pak? Itu pertanyaannya simple, tetapi membingungkan. Oh, membingungkan. Ya, pertanyaan simple. Contohnya kayak gini, kalau misalnya ada Anda dihadapkan daripada sebuah masalah, bagaimana penyelesaiannya? Oh, kemudian atau enggak, misalnya Anda lebih suka berenang atau memancing. Nah, itu kayaknya benar-benar semua ya. Iya, benar semua, tetapi itu ada nilainya. Logika. Betul. Berarti nanti juga mungkin katanya juga ada tes kayak gambar gitu. Ya, betul, ada gambar. Itu gambar nanti biasanya itu diberikan sebuah gambar, kemudian kita diminta nih gambarnya apa? Gambar kalau misalnya diminta menggambar sebuah pemandangan, wah, kita bagaimana? Nah, dari gambar itu kita akan dilihat kepribadian kita seperti apa. Itu tujuannya. Oke. Dan tes psikotes dasar lain lah Pak ya. Ya, betul, psikotes dasar lainnya ya. Oke, kalau kita rinci bisa 1 jam lebih Pak ya. Wah, luar biasa Pak. Oke, jadi kita gambarkan yang secara gambaran dasarnya Pak ya. Iya, betul. Oke, baik, menarik Pak Ibnu. Dan kemudian selanjutnya Pak Ibnu bilang setelah itu ada tes kesehatan. Emang kita apa nih Pak, berkaitan dengan apa nih? Sehat gimana? Kan kita kayaknya udah sehat nih. Iya. Jadi kalau misalnya tes kesehatan itu, kalau misalnya biasa gini, kalau kita grogi itu kan tekanan darah naik Pak. Oh iya. Nah, biasanya dilihat apakah kita ada penyakit atau enggak. Nah, tapi kebanyakan itu ketika tensi darahnya tinggi. Ya, itu. Padahal dia normal. Karena nervous tadi. Nah, kiatnya supaya lewat dari tes itu, ya teman-teman harus jaga kesehatan pertama. Kemudian kedua, jangan nervous. Mungkin istirahat cukup sebelum tes ya. Istirahat yang cukup, makan secukupnya, dan berolahraga. Oke, yang diteskan itu apa Pak biasanya Pak? Tadi kan tekanan darah, apakah jantung, apakah tes termasuk Pak, darah, termasuk jantung, kemudian asma, kemudian darah dicek juga, dicek juga. Apakah urin mungkin juga ya? Urin juga, apakah kita terlibat? Ya kalau misalnya tadi pada seksi administrasi kan nabza diminta itu kan. Tapi dites lagi. Lagi. Nah, benar nggak nih? Nah itu artinya semua aspek itu diperhatikan. Ya. Oke, baik, menarik ya teman-teman. Tadi sudah wawancara tes psikotes sama kesehatan. Terakhir katanya wawancara Pak ya, penentuan ya, setelah lulus administrasi, lulus psikotes, lulus tertulis, lulus kesehatan. Nah, akhirnya ini yang menentukan nih Pak. Biasanya wawancara dengan siapa ini? Kalau saya dulu wawancara itu dengan
kepala cabang. Dan saya masih ingat pertanyaannya. Pertanyaan dari kepala cabang itu, kamu tahu nggak tentang 5C? Nah, karena saya ini adalah lulusan ekonomi, dan tadi saya bilang, saya punya modal nih. Ketika ditanya 5C, saya sudah bisa menjawab, dan itu membantu saya untuk lulus. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara ini kurang lebih seputar pengetahuan tentang perbankan. Nah, 5C tadi itu Pak, itu kan tentang perbankan, tentang kredit. Ya kan? Apa itu Pak 5C Pak? Karakter, kemudian capacity, collateral, capital, dengan condition of economy. Berarti itu juga teman-teman harus pelajari ya. Minimal tahu dari masing-masing bagian itu ya. Nah, iya betul. Nah, coba Anda bayangkan, kalau misalnya Anda bukan jurusan ekonomi ditanya 5C, bingung. Nah, makanya tadi saya bilang, ketika teman-teman sudah lulusan ekonomi, sudah menjadi nilai plus di situ, Pak. Kemudian mungkin yang nilai kepala cabang selain pertanyaan itu juga mungkin sikap kita, bagaimana cara bicara kita, public speaking kita juga Pak. Berarti juga harus mungkin latihan di pencerni bagaimana menghadapi wawancara Pak ya. Mungkin kalau yang mungkin tak terbiasa kan gugup ya Pak ya, gegar-gegar gitu Pak ya. Oke, Pak ini dulu kemarin gimana? Kalau saya cukup meyakinkan Pak. Ya. Artinya ketika diwawancara, kemudian si pewawancara menanyakan tentang 5C, karena saya sudah tahu, makanya saya percaya diri menjawabnya. Dan tidak terbata-bata, tidak mikir lagi, udah. Nah, seperti itu. Mantap ya Pak Ibnu ya. Nah, gambaran sedikit nih Pak, kalau di perbankan syariah biasa ada tambahan apa nih Pak? Nah, selain itu Pak. Kalau misalnya di perbankan syariah, itu yang membedakan itu adalah di perbankan syariah, di tes sholat. Sholat. Kemudian kedua itu tes mengaji. Ya. Yang ketiga itu adalah tes surah pendek. Nah, bagi teman-teman ekonomi Islam ini mungkin harus sudah oke ya, tapi ini udah oke nih Pak ya. Sudah oke. Sholat, ngaji, dan surah pendek. Surah pendek ya. Kalau bagi teman-teman yang belum, boleh dipersiapkan ya. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang nonton juga selain dari prodi ekonomi Islam, mungkin bisa dipersiapkan tuh, siapa tahu nanti berminat untuk join di perbankan syariah. Mungkin itu ya Pak Ibnu ya. Wah, menarik sekali ini Pak Ibnu wawancara kita hari ini. Jadi kemarin Pak Ibnu berarti lulus ya? Lulus ya. Oke, berarti melalui tahapan-tahapan itu dan alhamdulillah lulus ya. Kira-kira kiat sukses lulus itu kemarin secara overall dari awal sampai akhir kira-kira apa Pak? Apakah persiapan dan sebagainya? Baik, istilahnya gini, ada istilah sebelum pergi berperang, kalian harus mempersiapkan peralatan. Senjata. Nah, pergi wawancara, pergi ujian itu kan sama dengan kita berperang. Oke, siap. Musuhnya siapa? Musuhnya itu adalah pewawancara kita. Nah, sebelum kita menghadapi si pewawancara, kita sudah menyiapkan dulu materi-materi. Materi-materi yang kemungkinan akan ditanyakan. Oke, baik. Jadi biar bisa menghadapi dengan baik Pak ya, dan hasilnya juga bisa maksimal. Oke, baik demikian Pak Ibnu, terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman dan rekan semuanya, terutama di prodi ekonomi Islam mahasiswa-mahasiswanya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ibnu. Semoga Pak Ibnu sukses selalu di karirnya. Oke, demikian teman-teman dan rekan semuanya podcast kita terkait dengan pengumuman karir yang di perbankan terkait dengan bagaimana proses seleksi di perbankan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ibnu. Siap, terima kasih.